Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Arti. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya yang sudah klik dan nonton video ini. Di dalam kamar salah satu rumah yang berada dalam satu pekarangan inilah, seorang ayah berteriak histeris ketika di satu pagi menemukan anak gadisnya telah tewas dengan bersimbah darah di ranjang tempat tidurnya. Terdapat 10 luka menganga akibat senjata tajam di sekujur tubuh si gadis. Dari hasil penyelidikan, tidak ada barang berharga yang hilang, kecuali satu ponsel milik korban. Juga ditemukan ada beberapa genteng rumah yang terbuka, kayu reng patah, dan jendela kamar yang terbuka, yang diduga kuat digunakan pelaku untuk memasuki rumah itu. Siapa yang telah dengan keji berlaku demikian tega pada korban yang diketahui merupakan gadis pendiam serta belum lama diwisuda ini? Yuk kita bahas. Afifta Karisma berusia 24 tahun, merupakan warga desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Afif, begitu ia biasa disapa, merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia memiliki 2 kakak perempuan yang sudah menikah dan dua-duanya tinggal di luar kota ikut suami. Afif dikenal sebagai sosok gadis pendiam dan polos yang jarang bergaul dengan tetangga sekitarnya. Bahkan saking polosnya dan pendiamnya, mengendarai sepeda motor pun ia tak bisa. Biasanya, dulu sebelum sang kakak menikah dan ikut suami, Afif selalu diantar oleh kakaknya ketika ingin bepergian. Setelah sang ibu meninggal setahun sebelumnya, Afif sehari-hari dulunya menempati rumah utama yang ada di pekarangan ini bersama sang kakak. Sementara sang ayah yang bernama Didi, yang merupakan ketua RW setempat menempati rumah yang lebih kecil, yang berada tepat di samping rumah utama. Namun begitu kedua kakaknya menikah, Afif lalu tinggal seorang diri saja di rumah tersebut. Dan sang ayah tetap tinggal di rumah sebelahnya yang hanya berjarak sekitar 3 meter saja. Afifta Karisma, gadis kelahiran Juli 1998 ini diketahui belum lama menyelesaikan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Tulungagung. Sosoknya yang pendiam, jarang bergaul, dan tidak bisa mengendarai motor ini pun kerap lebih memilih menghabiskan waktunya di rumah saja, kecuali jika ada teman-teman kuliahnya yang datang mengajaknya keluar. Hingga tiba pada hari Minggu 18 Desember 2022 malam, sekitar pukul 22.30 waktu setempat, Didik sang ayah menanyakan pada putrinya itu, apakah sudah makan atau belum. Lantaran malam itu Afif baru pulang ke rumah sekitar pukul 9 malam dengan diantar oleh temannya setelah seharian berpamitan pergi jalan-jalan. Setelah anak gadisnya itu mengatakan belum makan, sang ayah lalu membelikannya makanan, lalu diletakkannya di lemari makan yang berada di rumah utama yang ditempati oleh Afif. Kemudian si ayah ini kembali ke rumah sebelah untuk nonton acara bola di TV. Setelah nonton bola, Didik ketiduran hingga terbangun sekitar pukul 4 dini hari menjelang subuh di hari Seninnya, 19 Desember 2022. Sang ayah yang setiap hari selalu sholat subuh berjamaah dengan anak gadisnya itu, kali ini tidak mengajaknya berjamaah subuh karena si ayah tahu hari itu si anak masih dalam keadaan datang bulan. Usai sholat subuh, barulah si ayah ini mengetuk pintu saja bermaksud membangunkan Afif, sang anak gadis. Karena tidak mendengar sahutan, Didik lalu memasuki rumah utama yang ditempati putrinya itu dengan menggunakan kunci cadangan. Saat memasuki kamar si anak, dilihatnya putrinya itu masih terbaring berselimut dan tampak sangat nyenyak. Didik sempat heran ketika melihat ada bercak darah di kasur, tapi ia mengira haid sang anaklah yang tak sengaja mengenai spray. Karena itu, Didik sempat mengelap bercak darah itu sebelum kembali ke rumah sebelah. Sekitar pukul 6 pagi, Didik si ayah ini yang sudah bersiap hendak berangkat ke ladang pun kembali menghampiri kamar putrinya itu untuk membangunkannya sekaligus berpamitan. Ketika itulah si ayah ini baru melihat dengan jelas kondisi sang putri yang sudah bersimbah darah dengan beberapa luka akibat senjata tajam dan sudah tak bernafas lagi. Sambil berteriak panik juga syok, Didik lalu menghubungi pemerintah desa setempat hingga polisi pun tak lama kemudian tiba di rumahnya. Warga desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, pagi itu geger seketika dengan penemuan jenazah gadis anak Pak RW yang ditemukan tewas dengan cara tak wajar. Tim Inafis dari Polres Tulungagung yang tiba di TKP segera melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban.
Dari hasil pemeriksaan ditemukan, terdapat 10 luka tusuk di tubuhnya. Untuk selanjutnya, jenazah dibawa ke RSUD Dr. Iska Tulungagung guna dilakukan otopsi. Dari hasil olah TKP, tim kepolisian awalnya menemukan sejumlah kejanggalan, yakni adanya genteng rumah yang terbuka di bagian timur rumah itu, tepatnya di atas kamar mandi, dan kayu reng yang juga patah, yang diduga kuat digunakan oleh pelaku untuk memasuki rumah itu. Juga jendela rumah yang terbuka, yang kemungkinan besar digunakan oleh pelaku untuk kabur usai menghabisi nyawa korban. Saat ditemukan, diperkirakan korban dihabisi sekitar 3 atau 4 jam sebelum ditemukan. Autopsi yang dilakukan pada Senin mengungkapkan adanya total 10 luka tusuk di tubuh korban, yakni di dada, punggung, tangan, dan lehernya, di mana salah satunya mengenai paru-paru hingga mengalami kerusakan yang menimbulkan asfiksia atau kondisi tubuh kekurangan oksigen. Diyakini kondisi itulah yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selain itu, ditemukan pula adanya cairan sperma di saluran kemaluan korban. Polisi menduga korban dihabisi dengan menggunakan pisau panjang yang sudah dipersiapkan oleh pelaku sendiri. Karena dari hasil penyelidikan di rumah korban itu tidak ada pisau yang hilang. Pada Selasa, 20 Desember 2022 atau keesokan harinya, usai penemuan jenazah korban, tim penyidik melakukan pencarian senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh gadis malang itu. Hingga kemudian polisi hanya berhasil menemukan sarung pisaunya saja. Sementara pisaunya sendiri ditemukan oleh seorang petani di sungai yang berada di depan rumah korban. Yang ketika dicocokkan dengan bentuk luka di tubuh korban, ternyata sesuai atau cocok. Jenazah korban Afiftah Karisma, gadis kelahiran Juli 1998 itu dimakamkan Selasa pagi di TPU setempat. Dari hasil penyelidikan serta dari keterangan beberapa saksi, kecurigaan polisi terhadap terduga pelaku akhirnya mengarah pada sosok Mustaqim, seorang pria berusia 26 tahun, warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Mustaqim adalah mantan pacar korban yang belakangan kembali dekat. Saksi ada yang melihat jika di hari Minggu, 18 Desember, sehari sebelum korban ditemukan tewas, saksi ini melihat Mustaqim dan korban pergi bersama menuju ke Pantai Perigi di Kabupaten Trenggalek. Selain itu, Mustaqim pula lah orang terakhir yang melakukan komunikasi dengan korban ini. Yang membuat kecurigaan polisi semakin menguat adalah lantaran pria itu turut menghilang bersamaan ditemukannya jenazah korban, sehingga pria asal Kecamatan Boyolangu Tulungagung itu pun ditetapkan sebagai DPO. Setelah kurang lebih 1 bulan dalam pencariannya, akhirnya petugas Satreskrim Polres Tulungagung berhasil meringkus Mustaqim di wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar pada Senin 16 Januari 2023 malam. Polisi ketika itu terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kakinya lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap. Mustaqim yang tak bisa mengelak lagi pun mengakui perbuatannya. Ia juga menceritakan penyebab dirinya hingga tersulut emosi dan menghabisi nyawa mantan kekasihnya itu. Kepada petugas, Mustaqim mengatakan perbuatannya itu lantaran dirinya sakit hati dan merasa terhina atas ucapan korban. Begini kronologi pembunuhan versi keterangan pelaku. Pria 26 tahun ini bercerita, semua bermula pada Minggu 18 Desember 2022. Afiftah Karisma si korban menghubunginya bermaksud mengajaknya untuk jalan-jalan ke Pantai Perigi yang ada di Kabupaten Trenggalek. Lalu pada Minggu pagi ia menjemput korban sekitar pukul 9 dengan mengendarai motornya. Dari keterangan pelaku, ketika dalam perjalanan ke pantai, mereka sempat mampir ke sebuah warung kopi dan mereka berdua sempat minum-minum miras bersama. Setibanya di Pantai Perigi, dari pengakuan pelaku, mereka juga sempat menenggak miras lagi meskipun sedikit. Lalu mereka bermain air hingga sore dalam keadaan basah kuyup. Saat itulah Mustaqim ini mengajak Afif untuk pulang, namun korban malah melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan pelaku hingga menyebabkan mereka cekcok. Saat itu dari keterangan pelaku, jika korban juga menyebut Mustaqim mau cepetan pulang karena sudah kangen pada ibunya. Lalu korban juga menanyakan pada pelaku pilih dirinya atau ibunya. Mustaqim si pelaku mengaku sudah menjelaskan pada korban jika ibunya sendirian di rumah dan dalam keadaan sakit-sakitan. Menurut pelaku,
ia takut si ibu kelaparan jika dirinya tidak segera pulang karena tidak ada orang lain yang bisa membelikan si ibu makan. Menurut pelaku, ia mengantarkan Afif pulang ke rumahnya sekitar pukul 20.30 lalu ia pulang. Setibanya di rumah, ternyata benar si ibu sudah kelaparan. Karena hal ini pula lah yang membuat Mustaqim si pelaku ini semakin sakit hati serta dendam pada korban si mantan kekasihnya itu. Karena menurutnya, gara-gara mengikuti kemauan korbanlah hingga menyebabkannya terlambat pulang yang membuat ibunya kelaparan. Saat itu Mustaqim kembali minum miras di rumah. Lalu ia pergi ke rumah temannya untuk minum-minum lagi sambil merencanakan pembunuhan. Menjelang pukul 23.00 waktu setempat, Mustaqim pulang ke rumahnya untuk mengambil pisau panjang, kemudian disembunyikannya di balik jaket. Dengan berjalan kaki, ia lalu menuju ke rumah tempat tinggal Afif yang berada di Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, yang berjarak sekitar 2 km dari rumahnya, yang berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Untuk menghindari kecurigaan orang, pelaku ini sengaja mengambil jalan pintas dengan melewati area persawahan. Sekitar pukul 23.30 waktu setempat, pelaku ini tiba di rumah Afif Takharisma, lalu berusaha membuka pintu pagar depan, tapi ternyata terkunci. Pelaku kemudian memutar ke arah samping timur rumah, lalu memanjat tembok, naik ke atap yang menurutnya tepat berada di atas kamar mandi rumah itu. Mustaqim hafal, karena memang pernah menumpang ke kamar mandi di rumah itu. Bahkan ia masih ingat betul jika kamar mandi rumah itu tidak berplafon. Karena itulah, pelaku kemudian membuka beberapa genteng dan mematahkan reng kayu penyangga genteng. Ia lalu menyelinap masuk dan turun tepat di dalam kamar mandi rumah itu. Kemudian pelaku langsung menuju ke kamar korban dan langsung menghujamkan sajam yang dibawanya sebanyak 2 kali di bagian dada korban yang sedang tertidur pulas. Karena belum puas, lalu dibaliknya tubuh korban dan kembali ditusuknya 2 kali dari arah belakang. Dari hasil otopsi, korban sudah meninggal saat tusukan yang keempat ini. Namun Mustaqim kembali membalik tubuh korban dan menusuknya bertubi-tubi hingga total mencapai 10 tusukan. Usai puas melampiaskan sakit hatinya, Mustaqim sempat menyelimuti tubuh mantan kekasihnya itu. Sebelum pergi, ia mengambil salah satu dari 2 ponsel milik korban, lalu keluar lewat jendela. Setelah berhasil keluar rumah, pelaku kemudian membuang pisau di saluran irigasi di depan rumah korban. Berikutnya, Mustaqim mencoba membuka ponsel korban yang diambilnya, namun gagal karena ponsel terkunci dengan password. Karena tak bisa dibuka, ponsel itu lalu dibuangnya di saluran irigasi Lodoyo Tulungagung yang ada di barat rumah korban. Dari penyelidikan, ponsel milik korban itu mati sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, yang diduga saat itulah pelaku ini membuang ponsel itu. Dari pengakuan Mustaqim, dirinya mengambil ponsel itu karena ingin membuka riwayat percakapan korban dengan seorang pria asal Blitar. Karena dari keterangan pelaku, korban pernah bercerita sempat hamil atas perbuatan pria asal Blitar itu. Dari penuturan Kapolres Tulungagung, ada kecemburuan juga di hati pelaku selain sakit hati, yang mendasarinya melakukan perbuatan ini. Itulah alasannya pula kenapa pelaku mengambil ponsel korban, yakni karena ingin memastikan hubungan korban dengan pria Blitar itu. Lebih lanjut, Mustaqim bercerita, usai melakukan aksinya ia lalu kabur dengan berjalan kaki sampai Pasar Ngunut. Ia melanjutkan perjalanan hingga ke perbatasan Tulungagung Blitar dengan jalan kaki. Di daerah itu, ia sempat mencari barang bekas, lalu dijualnya. Uang hasil penjualan barang bekas ini dipakainya untuk ongkos kabur ke Malang. Namun selama di Malang, Mustaqim merasa terlunta-lunta karena tidak punya uang. Kali ini, ia kembali mengumpulkan barang bekas, lalu uang yang terkumpul dipakainya untuk pergi ke Blitar. Tujuannya kali ini adalah rumah temannya yang ada di wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Karena Mustaqim si pelaku ini dulunya pernah bekerja, mengumpulkan barang bekas di sana. Maka dia kembali ke sana, tapi kali ini di bos yang berbeda. Selama di Blitar ini, pelaku kembali bekerja mencari barang bekas sampai akhirnya ditangkap oleh anggota Resmob Majen Agung, Satreskrim Polres Tulungagung, sekitar 1 bulan usai peristiwa pembunuhan. Sementara itu dari hasil uji laboratorium terhadap sampel cairan sperma yang ditemukan di saluran vital korban, ternyata dinyatakan adalah milik pelaku. Karena itu,
Mustaqim tak bisa mengelak dan belakangan mengakui memang sempat menyetubuhi korban saat korban sudah tak lagi bernyawa. Amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, Nanang Zulkarnain Faisal, pada Rabu 12 Juli 2023 secara daring, menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Mustaqim bin Manap yang ketika itu telah berusia 27 tahun, warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Karena ia dianggap telah terbukti melakukan tindak pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Namun hakim memvonis 2 tahun lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntutnya dengan hukuman 20 tahun penjara. Menurut hakim, hal-hal yang meringankan terdakwa adalah karena ia dianggap kooperatif, mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Sementara hal yang memberatkannya adalah karena baik keluarga pelaku maupun pelaku sendiri ini tidak ada itikat baik dengan meminta maaf pada keluarga korban. Beginilah akhir kisah ini. Semoga bisa kita jadikan pembelajaran serta menambah wawasan kita. Jangan ditiru buruknya, ambil sisi baiknya saja. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.